Kami awali Klik Indonesia Petang, Saudara. Pesawat Tribun Air dengan nomor penerbangan PKOTW yang jatuh pagi tadi telah ditemukan di ketinggian 2.400 meter, berjarak sekitar 5 km dari Bandara Bilogai ke arah distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pesawat ditemukan dalam kondisi hancur. Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan saat dihubungi mengonfirmasi bahwa pesawat Tribun Air PKOTW yang sempat hilang kontak dalam penerbangan dari Nabire ke Sugapa sudah ditemukan. Hasil pengamatan dari helikopter yang dikerahkan untuk pencarian, pesawat Tribun Air ditemukan dalam kondisi hancur. Kapolres mengatakan sangat kecil kemungkinan ketiga kru selamat karena kondisi badan pesawat hancur. Rencana evakuasi korban dari pesawat itu akan dilakukan melalui jalur darat. Untuk mengantisipasi adanya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata di wilayah tersebut, aparat keamanan akan didampingi tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat saat proses evakuasi. Pesawat yang dikemudikan pilot Mirza dan kopilot Fajar serta teknisi Iswahyudi dilaporkan hilang kontak pada Rabu pagi pukul 7:37 waktu Indonesia Timur. Pesawat yang membawa bahan bangunan dan makanan untuk personil TNI itu dilaporkan terbang dari Nabire pukul 6:40 waktu Indonesia Timur. Airnav Sugapa sempat melakukan komunikasi terakhir dengan pilot pada pukul 7:30 waktu Indonesia Timur sebelum dinyatakan hilang kontak. Tim SAR gabungan menempuh jalur darat untuk mencapai lokasi jatuhnya pesawat Tribun Air dengan nomor penerbangan PKOTW jenis Twin Otter 3000. Tim SAR kini sudah berada di Sugapa dan masih mendalami akses darat yang paling memungkinkan untuk menjangkau lokasi. SAR Timika George Mercy L. Randang mengatakan tim SAR gabungan pada Rabu pagi telah berangkat dari kantor SAR Timika menuju lokasi jatuhnya pesawat Tribun Air di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Tim SAR berjumlah 10 personil rescuer dipimpin Kasubsi Operasi Syahril berangkat ke Sugapa untuk bergabung dengan tim TNI Polri membantu proses evakuasi para korban. Tim SAR menempuh jalur darat untuk mencapai lokasi ditemukannya reruntuhan Tribun Air di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut, sekitar 5-6 km dari Bandara Bilogai, distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Saat ini tim SAR sudah berada di Sugapa dan sedang mendalami akses darat yang paling memungkinkan untuk bisa mencapai lokasi kecelakaan pesawat Tribun Air. Perjalanan melalui jalur darat dilakukan karena kondisi cuaca di lokasi tertutup awan tebal disertai hujan ringan. Pesawat Tribun Air PKOTW jenis Twin Otter 3000 hilang kontak dalam penerbangan dari Bandara Nabire menuju Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada Rabu pagi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Pesawat itu dikemudikan oleh pilot Mirza dan kopilot Fajar didampingi teknisi Iswahyudi membawa muatan bahan bangunan. Kepala Airnav Indonesia Cabang Timika Andi Nurwansyah mengatakan pihak SAR Timika telah menangkap sinyal yang diduga berasal dari pesawat Tribun Air yang jatuh. Saudara, untuk mengetahui kronologi jatuhnya pesawat Tribun Air, kami terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kabal melalui saluran telepon. Selamat petang waktu Indonesia Barat, Pak Kabal. Selamat malam, Mbak. Pak Kabal, bagaimana kronologi jatuhnya pesawat Tribun Air? Jadi dapat kita informasikan tadi pesawat itu terbang dari Nabire menuju Intan Jaya sekira pukul 06.40, kemudian pada pukul 07.37 lost kontak dengan petugas di bandara di Intan Jaya di Sugapa, sehingga konsentrasi dari petugas di sana untuk memantau keberadaan pesawat. Tidak lama kemudian mereka menginformasikan peristiwa tersebut kepada rekan-rekan TNI Polri yang ada di sana. Kemudian rekan-rekan TNI dan Polri berada di sekitar bandara untuk memantau kondisi dan situasi pesawat. Karena situasi saat itu memang kondisi awan lebat, ya, sehingga memungkinkan pesawat itu mendarat atau jatuh di sekitar tidak jauh dari bandara. Karena beberapa kali petugas bandara
melakukan telepon seluler kepada pilot, namun masuk tadi tidak terangkat. Itulah dipastikan. Terus kemudian pada pukul 11 pagi menjelang siang wilayah Papua, rekan-rekan dari Basarnas dapat memantau posisi pesawat jatuh. Kemudian begitu juga dengan beberapa masyarakat melihat adanya barang di sekitar bukit yang nampak di kejauhan. Maka dari itu dipastikan bahwa pesawat berada di bukit tidak jauh dari bandara. Sehingga pukul 11.30 tim SAR beserta TNI Polri dari Basarnas dan pemuda gereja menuju lokasi. Tadi pukul 15.30 sudah sampai di lokasi dan menemukan para korban. Kita semua turut berduka cita atas wafatnya kru pesawat tersebut, ditemukan di sana. Namun tidak lama kemudian hujan deras dan ketebalan situasi di sana, ya ketebalan hujan yang tidak mendukung untuk evakuasi saat tadi sore, sehingga tim Basarnas sama TNI Polri dan warga masyarakat dari pemuda gereja memutuskan untuk mengevakuasi ketiga korban ini akan dilaksanakan besok pagi pukul 06.00. Kami mohon doanya kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, mudah-mudahan proses evakuasi para korban dapat berjalan dengan baik hingga ke Sugapa dan kemudian akan kita terbangkan ke Timika. Demikian. Iya Pak, menurut informasi yang kami dapatkan, koordinat jatuhnya pesawat telah ditemukan di Pegunungan Wabu Sugapa, Intan Jaya, Papua. Bagaimana dengan kondisi geografis maupun keamanan wilayah tersebut, Pak? Memang daerah Sugapa ini kan beberapa bulan yang lalu terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal senjata. Mudah-mudahan kita semua rekan-rekan dari TNI dan Polri yang ada di Intan Jaya bersama organik TNI Polri yang ada di sana, bersama juga dengan Basarnas yang pemuda gereja, untuk melakukan evakuasi adalah rasa kemanusiaan untuk bagaimana kita menyelamatkan. Karena tadi kita juga belum tahu apakah kondisi pilot pesawat tersebut apakah hidup atau sudah wafat. Ternyata setelah ditemukan kondisinya sudah meninggal dunia, dan mudah-mudahan kita semua besok bisa evakuasi korban dan proses evakuasi berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang kita harapkan. Iya Pak, terkait dengan bagaimana langkah yang akan diambil guna melakukan evakuasi untuk besok hari, Pak, bagaimana dengan menjaga keamanan dan keselamatan dari tim evakuasi sendiri? Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu terjadi kekerasan di sana. Jadi sekali lagi kita berbaik sangka kepada semua pihak untuk kita menolong saudara kita yang sedang kena musibah untuk mengevakuasi. Namun demikian tetap juga kita waspada jangan sampai ada korban susulan. Maka dari itu juga tadi tim Basarnas dan tim yang ada di sana sepakat untuk tidak mengevakuasi tadi sore karena cuaca tidak mendukung, hujan lebat, terus kemudian kabut cukup tebal, sehingga untuk proses jalan sendiri saja sudah karena tebing yang cukup terjal. Jangan sampai nanti ketika kita membawa korban malah jadi korban susulan. Itu baik kondisi alam, namun juga dengan kondisi kelompok kriminal senjata. Mudah-mudahan tidak ada akses ya. Kami sekali lagi mudah-mudahan ini adalah tidak lain untuk nilai kemanusiaan, untuk saling menolong dan kita untuk segera mengevakuasi korban. Begitu Mbak. Iya, terima kasih. Tentunya kita semua berharap untuk proses evakuasi besok dapat berjalan dengan baik dan lancar, kiranya semua dalam keadaan aman. Terima kasih Pak Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kabal atas waktunya untuk TVRI. Kami berharap evakuasi segera berhasil dan semuanya dalam keadaan baik. Selamat petang waktu Indonesia Barat. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih doanya dan sukses semua untuk kita. Sehat. Terima kasih.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan akan membantu Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menginvestigasi penyebab kecelakaan pesawat kargo Rimbun Air. Pesawat Rimbun Air dengan nomor penerbangan PKOTW ditemukan di dekat Bandara Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Direktur Jenderal Novi Rianto mengatakan, investigasi akan dilakukan setelah KNKT menemukan kotak hitam atau black box yang berisi rekaman penerbangan. Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan KNKT dengan memberikan data tersebut ke KNKT. Kemudian KNKT akan mendownload CVR dan FDR. Setelah itu KNKT akan melakukan analisis. Namun, Novi enggan menjelaskan kondisi pesawat tersebut karena merupakan tupoksi Basarnas. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, tim gabungan TNI Polri dan warga setempat telah bergegas menuju lokasi pesawat jatuh untuk mengevakuasi korban. Pesawat itu membawa 3 orang kru. Ketiganya adalah Mirza selaku pilot, Fajar sebagai kopilot, dan Iswahyudi selaku teknisi. Kabid Humas Polda Papua mengatakan, cuaca tidak cerah pada saat kejadian pesawat hilang kontak. Karena itu diperkirakan landasan tak terlihat jelas ketika pilot akan mendaratkan pesawat. Pesawat Rimbun Air seri Twin Otter 200 PKOTW yang mengangkut bahan bangunan dari Nabire menuju Intan Jaya, Papua sebelumnya dinyatakan hilang. Pesawat hilang kontak setelah 57 menit lepas landas. Pesawat terbang dari Nabire pukul 6:40 waktu Indonesia Timur. Pesawat pun ditemukan oleh warga di Bukit Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur di ketinggian 2.400 meter. Beralih pada sorotan lainnya, Saudara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa wakil